Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Khairani Ulfa dengan BP 1810532023 dan Rizka Wahyuni dengan BP 1810532041. Kami akan menjelaskan materi mengenai laporan hasil audit internal. Baiklah, materi pertama kita akan membahas mengenai kerangka laporan audit internal. Pada slide terdapat gambaran kerangka laporan hasil audit internal. Pada laporan hasil audit internal, terdapat 3 elemen utama dari setiap laporan tersebut. Yang pertama yaitu pengantar laporan untuk menjelaskan alasan memulai audit dan pentingnya pengamatan dari laporan. Yang kedua yaitu isi atau badan laporan yang menjelaskan pekerjaan audit yang dilakukan dan membahas masalah sebab dan akibat yang berhubungan. Yang ketiga yaitu laporan rekomendasi. Bagian ini meninjau dan merangkum tempat audit internal dan mencangkup ajakan tindakan. Kerangka tersebut juga dikelilingi oleh 3 tujuan penting. Yang pertama yaitu setiap laporan audit harus melibatkan pembacanya dan keseluruhan audiens yang tertarik dengan menjelaskan dampak pengamatan audit internal. Yang kedua, laporan audit harus menyertakan spesifikasi tingkat tinggi untuk mendukung temuan dan rekomendasinya. Yang ketiga, setiap laporan audit harus berisi ajakan bertindak, di mana rekomendasi laporan audit dirangkum secara lebih rinci. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan jenis laporan audit internal. Laporan audit internal memiliki tujuan dasar untuk menggambarkan tujuan audit yang direncanakan dan untuk mengkomunikasikan hasil dan rekomendasi dari audit tersebut. Berdasarkan sifatnya, laporan audit internal umumnya memiliki konten yang kritis dan cenderung menekankan hal-hal seperti kelemahan pengendalian internal. Audit internal harus mencoba membantu manajemen lokal melakukan pekerjaan yang lebih efektif. Mengetahui bahwa untuk mengidentifikasi masalah pengendalian internal dan merekomendasikan solusi potensial. Audit internal harus memiliki kerjasama penuh dan hubungan kemitraan yang dekat dengan manajemen lokal. Laporan audit internal harus selalu memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama yaitu tujuan audit, waktu, dan ruang lingkup review. Laporan audit harus meringkas tujuan tingkat tinggi dari review, di mana dan kapan peninjauan, di mana review tersebut dilakukan, dan ruang lingkup tingkat tinggi dari audit internal. Sebuah pernyataan ruang lingkup, misalnya, dapat mengungkapkan bahwa audit dilakukan atas permintaan dari komite audit atau dilakukan karena temuan hasil kecurangan yang telah ditemukan sebelumnya. Yang kedua yaitu deskripsi atas temuan laporan audit. Berdasarkan kondisi yang diamati dan ditemukan selama penelaahan, laporan audit harus melibatkan pembacanya dengan menjelaskan hasil dari audit internal tersebut. Disinilah laporan seringkali menjelaskan apa dan mengapa kondisi yang ditemukan tersebut salah. Istilah salah di sini mencakup kelemahan pengendalian internal, pelanggaran prosedur perusahaan, atau berbagai masalah audit internal lainnya. Yang ketiga yaitu saran untuk tindakan perbaikan. Laporan audit harus mencakup rekomendasi berdasarkan temuan audit untuk memperbaiki kondisi yang diamati serta penyebabnya. Tujuan dari saran laporan ini meliputi pernyataan tentang memperbaiki kondisi yang telah diamati, serta rekomendasi untuk meningkatkan operasi manajemen perusahaan. Yang keempat yaitu dokumentasi atas perencanaan dan klarifikasi atas pandangan auditi. Auditi atau fungsi yang telah diaudit mungkin ingin menyatakan keadaan yang meringankan atau memberikan klarifikasi masalah untuk setiap yang telah dilaporkan dalam perselisihan. Tergantung pada format laporan, ini seringkali merupakan tempat di mana auditi
secara resmi mengajukan tanggapan atas temuan audit internal dan menyatakan rencana tindakannya. Selanjutnya yaitu mengenai laporan audit yang dipublikasikan. Dalam format apapun, laporan audit adalah dokumen laporan formal yang menguraikan pertimbangan dan rekomendasi audit internal menyusul 4 tujuan yang telah dibahas sebelumnya. Manajemen sebelum SOX kadang-kadang membatasi audit internal dari pembuatan laporan audit yang meskipun merupakan hak manajemen untuk meminta laporan ringkasan, mereka tetap bertanggung jawab untuk menerima dan memahami semua temuan audit yang dilaporkan. Temuan pengendalian internal harus dijelaskan dengan jelas dalam laporan audit internal tersebut. Format laporan audit yang dipublikasikan. Laporan audit harus dimulai dengan halaman pengantar. Halaman pengantar harus memiliki beberapa elemen berikut. Yang pertama yaitu alamat atau kepada siapa laporan ditujukan. Laporan audit harus selalu ditujukan kepada satu orang yang bertanggung jawab untuk menyusun tanggapan laporan. Seringkali seseorang tersebut biasanya satu tingkat organisasi di atas auditi. Yang kedua yaitu judul laporan dan tujuan review. Judul yang singkat dan pasti memberitahu pembaca apa yang terkandung dalam laporan audit dan juga akan berguna untuk berbagai ringkasan laporan. Demikian pula, laporan audit harus memiliki pernyataan tujuan review yang singkat tapi jelas. Yang ketiga yaitu ruang lingkup audit dan tanggal kerja lapangan. Biasanya disertakan dengan pernyataan tujuan audit adalah beberapa informasi singkat tentang ruang lingkup umum audit dan perkiraan tanggal kerja lapangan audit. Selanjutnya yaitu lokasi yang dikunjungi dan waktu audit. Karena adanya potensi keterlambatan dalam penyelesaian laporan audit, waktu mungkin berlalu antara pelaksanaan kerja lapangan dan penerbitan laporan audit akhir. Halaman sampul laporan harus dengan jelas menyatakan kapan kerja lapangan audit dilakukan dan juga menyebutkan lokasi yang dikunjungi. Selanjutnya yaitu melakukan prosedur audit. Paragraf singkat yang menjelaskan prosedur audit yang dilakukan seringkali sangat membantu pembaca laporan. Informasi ini sangat berguna jika audit internal telah melaksanakan beberapa prosedur pengujian khusus untuk mendapatkan pendapatnya. Selanjutnya yaitu pendapat auditor berdasarkan hasil review. Laporan audit internal harus selalu memiliki penilaian yang cukup umum tentang keseluruhan kecukupan kontrol atau masalah lain di area yang ditinjau oleh audit internal. Selanjutnya yaitu merupakan contoh halaman pengantar untuk laporan audit formal yang mencakup tinjauan terhadap fungsi pembelian di perusahaan sampel produk global komputer. Di dalam contoh tersebut sudah terdapat komponen-komponen dari halaman pengantar laporan audit internal yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, laporan audit internal yang efektif bagaimanapun harus selalu menyertakan beberapa elemen kunci berikut. Yang pertama yaitu ringkasan singkat dari keseluruhan laporan audit. Laporan harus dimulai dengan elemen utama audit yang telah dilakukan. Membahas masalah kritis dan kemudian merangkum detailnya. Ini akan menarik perhatian pembaca manajemen sebelum perlu masuk ke detail laporan. Yang kedua, yaitu pesan utama dari laporan tersebut. Laporan harus membahas hasil pekerjaan audit risiko terkait dan perhatian manajemen untuk dipertimbangkan. Ini harus menyoroti mengapa pembaca harus prihatin tentang rekomendasi auditor internal serta risiko tidak mengikuti rekomendasi tersebut. Yang ketiga, kelengkapan temuan audit. Tergantung pada ruang lingkup dan sifat audit, temuannya dapat mencakup banyak detail. Namun, laporan audit yang efektif harus meringkas temuannya dengan menggunakan teknik seperti grafik dan grafik ilustrasi untuk membantu penyampaian pesan.
Yang terakhir yaitu kalimat dan kata pendek yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Audit internal yang mencakup area seperti keamanan sistem operasi IT dapat terlibat dalam beberapa area yang sangat teknis. Namun, laporan tersebut harus mencoba menggunakan kata dan frasa yang dapat dipahami oleh sebagian besar pembaca. Laporan audit seharusnya hanya memberikan sejumlah informasi yang diperlukan dan memadai mengenai temuan audit dan memungkinkan pembaca memahami masalah terperinci yang terlibat di dalam manajemen perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur temuan laporan audit. Penemuan audit yang tidak tersusun dengan baik dapat membuat pembacanya mempertanyakan apa masalah yang sedang terjadi dan mengapa harus dipertimbangkan. Sedangkan laporan audit yang baik harus berisikan yang pertama yaitu statement of condition atau pernyataan kondisi. Kalimat pertama dalam laporan temuan harus menyimpulkan hasil dari review audit internal atas area yang diperhatikan. Kedua yaitu what was found atau apa yang ditemukan. Temuan harus mendiskusikan antara prosedur dan hasil dari prosedur tersebut. Ketiga yaitu internal audit criteria for presenting the finding atau kriteria audit internal dalam menyajikan temuan. Temuan audit harus memiliki kriteria atau pernyataan mengenai apa yang seharusnya dipertimbangkan atau digunakan dalam memutuskan pernyataan kondisi. Audit internal harus mempertimbangkan 4 kriteria yaitu kriteria of extreme, kriteria of comparable, kriteria of elements, dan kriteria of expertise. Selanjutnya yaitu effect of reported finding atau efek temuan yang dilaporkan. Audit internal harus selalu mempertimbangkan seberapa pentingnya ketika menentukan apakah satu item disertakan dalam laporan audit. Selanjutnya yaitu cause of reason for the audit deviation atau alasan penyimpangan audit. Alasan adanya penyimpangan dari ketentuan standar atau kebijakan harus dijelaskan dengan singkat dan sebaik mungkin. Dan yang terakhir yaitu internal audit recommendation atau rekomendasi audit internal. Laporan temuan audit harus berisi rekomendasi sebagai tindakan perbaikan yang tepat. Akan dibahas oleh Rizka Wahyuni. Yang keempat yaitu format laporan audit internal. Laporan tersebut menjadi catatan aktivitas tata kelola perusahaan, memungkinkan perusahaan untuk mengesahkan apa yang dilakukan audit internal, apa yang ditemukan, dan apa yang direkomendasikan. Dalam masyarakat kita yang rentan litigasi sangatlah penting bahwa perusahaan dan komite auditnya memiliki catatan formal dan aman dari aktivitas audit internalnya. Ada beberapa cara alternatif yang kurang formal dan di mana audit internal dapat melaporkan hasil kerjanya secara singkat. Yang pertama, laporan lisan. Laporan ini selalu terjadi ketika tim audit di tempat melaporkan hasil pekerjaan pada akhir konferensi penutupan pekerjaan lapangan audit. Pelaporan lisan seringkali berguna, tetapi seharusnya hanya menjadi bentuk pelengkap dari pelaporan audit. Laporan lisan tidak boleh menjadi pengganti laporan tertulis formal karena umumnya tidak ada catatan permanen selain catatan rapat. Laporan audit lisan harus digunakan dengan hati-hati dan bukan sebagai pengganti laporan tertulis di kemudian hari. Yang kedua, laporan memo interim atau informal. Laporan ini mungkin hanya berkaitan dengan masalah yang sangat signifikan di mana ada kebutuhan untuk tindakan koreksi yang cepat atau mungkin merupakan jenis laporan kemajuan. Laporan memo sebaiknya digunakan minimal untuk mendeskripsikan hasil presentasi lisan seperti laporan memo ini sering
digunakan untuk menarik perhatian manajemen lokal ke temuan audit potensial. Materi yang dibahas dalam contoh laporan ini pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam laporan audit lebih formal yang membahas total hasil audit ini. Yang ketiga, laporan audit jenis kuesioner. Jenis laporan kuesioner dapat menjadi ringkasan sementara yang berguna untuk laporan audit formal atau berfungsi sebagai lampiran dokumen laporan formal. Format ini bekerja paling baik jika ruang lingkup tinjauan audit berhubungan dengan masalah prosedural yang cukup spesifik dan biasanya pada tingkat operasional yang cukup rendah. Biasanya laporan ini memiliki jangkauan kegunaan yang cukup terbatas. Yang keempat, laporan audit deskriptif reguler. Salah satu tugas audit yaitu pekerjaan harus diakhiri dengan penyusunan laporan audit deskriptif formal. Bentuk pastinya dan tentunya isi dari laporan tertulis tersebut akan sangat bervariasi, baik antara penugasan audit individu dan departemen audit internal individu. Yang kelima, ringkasan laporan audit. Fungsi audit internal sering mengeluarkan laporan tahunan atau lebih berkala yang merangkum berbagai laporan individual yang dikeluarkan dan menjelaskan cakupan isinya. Laporan ringkasan ini seringkali disiapkan untuk komite audit atau anggota manajemen senior lainnya. Laporan ringkasan sangat berguna bagi manajer tingkat atas. Topik yang kelima yaitu siklus pelaporan audit internal. Proses laporan audit internal dimulai dengan identifikasi temuan, penyusunan draft laporan untuk membahas temuan dan rekomendasi terkaitnya, diskusi tentang masalah audit yang diidentifikasi dengan manajemen bersamaan dengan penyajian laporan rancangan, penyelesaian tanggapan manajemen terhadap temuan laporan audit, dan publikasi laporan audit formal yang mencakup wilayah yang dikaji. Saat temuan dikembangkan, auditor internal yang bertanggung jawab atas peninjauan harus menganalisis bersama anggota manajemen yang diaudit, meminta perspektif mereka tentang temuan audit yang berkembang. Kemungkinan penyebab temuan audit juga harus dibahas dan informasi tambahan dikumpulkan untuk membuktikan atau menyangkal kondisi laporan audit potensial. Yang pertama, mempersiapkan dan menyampaikan laporan audit. Setelah pekerjaan lapangan audit telah selesai dan audit internal telah membahas temuan audit yang diusulkan dengan auditi, draft laporan audit umumnya harus disiapkan. Dalam kebanyakan kasus lain, audit internal harus menyiapkan draft laporan dengan temuan dan rekomendasi yang diusulkan bersama dengan ruang untuk tanggapan manajemen awal. Draft tersebut kemudian dikirim ke pengelola yang bertanggung jawab langsung atas area yang diaudit. Pihak inilah yang merespon dan menguraikan tindakan korektif yang akan diambil. Audit internal kemudian akan menggabungkan tanggapan audit dengan halaman tajuk laporan asli serta draft temuan dan rekomendasi untuk menghasilkan laporan audit akhir. Selanjutnya, tindakan lanjutan dan peringkasan laporan audit. Setelah manajemen telah menyampaikan tanggapan laporan auditnya, audit internal harus menggabungkan tanggapan tersebut dengan draft temuan dan rekomendasi untuk merilis laporan audit akhirnya yang ditujukan kepada manajemen setidaknya satu tingkat di atas manajemen audit dengan salinan kepada komite audit dewan dan pejabat lain yang sesuai dari perusahaan. Setelah laporan audit akhir diterbitkan, audit internal selanjutnya harus menjadwalkan tinjauan tindak lanjut untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berdasarkan audit tersebut benar-benar diambil. Audit internal memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan laporan audit yang dapat dibaca, dipahami, persuasif. Tujuannya adalah untuk menerbitkan laporan yang akan menarik perhatian para pengelola yang memiliki tanggung jawab untuk berbagai kegiatan operasional dan untuk mendorong mereka agar mengambil tindakan korektif yang tepat.
Tujuan sekunder adalah untuk laporan audit yang akan membangun rasa hormat terhadap upaya audit internal. Kemudian audit internal menerima hasil akhir dalam pengetahuannya tentang tindakan yang diambil oleh audit berdasar rekomendasi laporan audit internal. Laporan audit yang baik menggabungkan keterampilan teknis audit internal dan kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil kepada orang-orang yang akan paling menjamin penerimaan dan dukungan aktif mereka. Selanjutnya, laporan audit dan penyimpangan kertas kerja. Laporan audit internal, formal, dan kertas kerjanya merupakan dokumen penting yang mendukung kegiatan audit internal. Prosedur harus diterapkan untuk menyimpan catatan untuk setiap audit yang dilakukan sebagai bagian dari prosedur penyimpangan catatan reguler di seluruh perusahaan. Sehingga laporan kertas kerja harus disimpan di tempat yang aman. Laporan audit internal dan kertas kerja tersebut dapat menjadi bahan pendukung dalam litigasi atau bahkan tindakan hukum pemerintah. Topik yang keenam yaitu masalah dan peluang komunikasi audit internal. Komunikasi merupakan elemen penting dalam audit internal. Audit internal berkomunikasi dengan orang-orang melalui laporan audit formal, melalui pertemuan tatap muka, dalam kerja lapangan atau rapat audit, dan melalui berbagai komunikasi formal dan informal lainnya. Ketika ada kesalahpahaman atau konflik dalam penugasan audit atau ketika rekomendasi auditor tidak dipahami dengan benar. Analisis kesulitan biasanya menunjukkan beberapa jenis masalah komunikasi. Auditor internal harus selalu mengingat bahwa komunikasi adalah bahan dasar dari hampir setiap jenis aktivitas audit. Komunikasi yang efektif baik perorangan maupun dengan kelompok yang lebih besar merupakan komponen kunci berhasilnya audit internal. Audit internal harus memiliki pemahaman yang baik tentang masalah yang terkait dengan komunikasi yang efektif dan bagaimana mengatasinya. Komunikasi yang efektif baik secara perorangan maupun kelompok yang lebih besar merupakan komponen kunci keberhasilan audit internal. Audit internal harus memiliki pemahaman yang baik tentang masalah yang terkait dengan komunikasi yang efektif dan bagaimana mengatasinya. Hal yang dapat mencegah komunikasi menjadi efektif yaitu tidak memberi pertimbangan yang tepat ketika berkomunikasi, mengabaikan emosional sementara baik ketika berorganisasi, penggunaan kata-kata yang bisa memiliki banyak arti atau bisa disampaikan tanpa disengaja, tergesa dalam berkomunikasi yang merusak kejelasan dan kredibilitas, kurangnya kejelasan atau keyakinan karena penyebab keengganan untuk penerimaan ketidakpuasan, dan dampak tindakan nonverbal seperti nada suara, ekspresi wajah, dan cara berkomunikasi. Semua masalah yang disebutkan tadi bagian dari kebutuhan yang lebih besar bagi audit internal untuk menempatkan diri mereka dalam perspektif penerimaan dan untuk mempertimbangkan bagaimana komunikasi yang tepat. Jika dilakukan dengan empati, hasilnya harus percakapan dua arah yang efektif. Komunikasi harus melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk memahami bagaimana penerimaan berpikir dan merasa, dan kemudian berkomunikasi secara aman dan memberikan semua pertimbangan yang mungkin untuk pengetahuan itu. Ketika membuat rekomendasi, audit internal harus memahami bagaimana perusahaan akan menangani perubahan yang direkomendasikan. Bagaimana audit internal dapat mencapai perusahaan yang diperlukan dengan cara yang paling sesuai untuk kesejahteraan perusahaan di tingkat yang lebih tinggi. Manajer bertanggung jawab atas pengendalian internal dan pada saat yang sama dampak perbaikan pengendalian yang direkomendasikan terhadap harus dipertimbangkan dengan cermat. Topik yang ketujuh yaitu laporan audit dan pemahaman orang dalam audit internal.
Pembuatan laporan audit internal yang efektif difokuskan pada kepentingan semua auditor internal dalam hubungan mereka dengan manajemen dan dengan satu sama lain. Meskipun semua ini menarik perhatian auditor internal sebagai bagian dari tinjauan dan analisis pengendalian internal mereka, hal ini juga harus menjadi perhatian CAE dan komite audit. Beberapa masalah unik dan spesifik dihadapi auditor internal dalam aktivitasnya, termasuk masalah citra, karena auditor internal sering dianggap terlalu fokus pada masalah kepatuhan atau pengendalian yang terperinci dan dipandang sebagai ancaman, seperti citra di masa lalu, karena perencana di masa audit internal pernah digunakan di perusahaan sampai batas tertentu. Auditor internal modern menghadapi beberapa masalah serius dalam mengubah citra tersebut. Auditor internal dibebankan dengan tanggung jawab perlindungan yang cenderung membuat orang lain di perusahaan melihat mereka sebagai antagonis atau petugas polisi. Tapi peran total audit internal jauh melampaui peran sempit dalam menyediakan layanan perlindungan dalam segala aspek komunikasi dan dalam hubungan semua aktivitas. Hubungan dengan masyarakat merupakan tantangan berkelanjutan yang melibatkan target audit internal yang selalu bergerak maju. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.